Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan Widamara dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit terakhir 029. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah kondisi serta logika dari if else ini yang akan saya programkan dan saya tunjukkan dan kita bakal bikin bareng-bareng beberapa project menarik menggunakan Scratch maupun Replit dengan bahasa bahasa Python. Jadi kita langsung aja apa sih definisi dari kondisi serta logika if else itu? Nah, yang pertama dari definisi kondisi terlebih dahulu. Nah, dalam algoritma sendiri kondisi atau kondisional atau pernyataan kondisional adalah instruksi yang memungkinkan program membuat keputusan dan mengeksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan hasil evaluasi suatu kondisi yang logis. Contohnya dia mengevaluasi suatu blok yaitu blok yang benar atau blok yang salah. Selanjutnya dari logika if else sendiri yang dia adalah bagian dari kondisi. Sebenarnya seperti sebuah mekanisme percabangan kode program yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi yang dievaluasi. Nah, jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true, maka kode atau tindakan dalam blok if akan dieksekusi. Jika itu false atau salah, maka kode atau tindakan dalam blok else yang dijalankan. Selanjutnya, contoh pertama kan di project sebelumnya serta di kalau nggak pakai kondisi, dia ini kan kalau Scratch yang pertama ya, Scratch akan menjalankan program sesuai blok yang ada. Jadi dia berurutan dari blok satu, blok 2, blok 3, dan seterusnya. Untuk Python di website Replit sendiri juga dia mengikuti baris pertama, kemudian loncat baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Nah, perbedaannya adalah dari kondisi sendiri, nanti dia akan mengevaluasi jawaban kita dan menjalankan suatu program yang berbeda. Kalau jawabannya A, dia akan menjalankan program A. Jika jawabannya B, dia akan menjalankan program B. Jadi kita langsung aja contoh pertama yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh ketika ini jangan ditiru ya. Ini contoh ketika di, di bar contohnya. Di bar Prancis di mana fun fact alkohol itu diminum boleh oleh umur 18 tahun ke atas. Di kondisi pertama, ini ibarat orang yang menjalankan program dan ini adalah programnya. Dia pertama ngomong, "Hey, aku mau bir," gitu. "Saya mau bir." Nah, kemudian program itu bakal nanya, "Umurmu berapa emang? How old are you?" Dijawablah, "I'm 25." Nah, 25 ini kan di atas angka 18 tahun. Jadi, dia akan memberikan kondisi di mana kita diizinkan untuk meminum bir. Berbeda dengan kondisi yang kedua, dia jawab adalah umur 15 tahun. Nah, di mana itu adalah angka di bawah angka 18 dan dia akan menjawab nggak boleh bir. Nah, ini tuh bukan dua program yang berbeda ya. Ini tuh adalah satu program yang sama dengan menggunakan kondisi serta logika if else itu. Jadi bakal kita jelasin serta langsung kita contohkan di berikutnya ini. Jadi tonton sampai habis videonya. Nah, jadi sekarang kita udah masuk ke Scratch-nya. Pertama kita main Scratch dulu dengan file namanya kita namain logical kondisi. Di sini kayak biasa kita taruh buat running-nya. Kemudian kita taruh say hello dulu bentar. Nah, di sini saya sebenarnya mau ngasih tahu kalau sebelumnya eh, Scratch ini udah punya logika true and false-nya sendiri. Nah, ini di bagian operator yang bagian ini. Ini bagian ini nih. Kita masukin, kita taruh semuanya. Oke, kita coba tes pertama buat yang ini. Misal 10 lebih dari 50 benar apa enggak? Running false.
Kita coba yang lain. 10, 18. Kurang dari 80, 50 atau enggak? True. Dan ini kita masukin 50, 10, asal ada true. Nah, kemudian di sini coba kita tambahin ini kali ya nih. Not 50 sama 50. False. Kayak saya 50 sama dengan 50 itu bukan sama dengan gitu. Kan false harusnya. Harusnya itu true. Terus ini coba. Tadi yang false mana ini ya. Ini pasti jadi true karena true. Nah gitu loh. Jadi ini logika ya 10 kurang dari 50 itu bukan. Bener apa salah? Bener. 10 itu bukan lebih dari 50. Nah, selanjutnya di sini kita bakal pakai perumpamaan yang lain lagi ya. Perumpamannya saya mau buat, misal kita lagi bikin acara. Di acara itu kan pasti kita nyiapin ruangan. Nah, ruangannya itu kan ada maksimal orangnya ya kan, kapasitasnya. Jadi di sini saya mau buat logika seperti itu, logika kondisi seperti itu. Biasa ini kita terusin aja. Nah, di sini kita gabungin sama variabel yang udah kita pelajarin kemarin. Nah, variabel ini diguni, oh benar, kita ini variabelnya kita ganti jadi kapasitas gedung. Dan kita taruh, nah kapasitas gedungnya, misal kita berapa ya? 1000 enggak, 250. Oke. Sorry. Nah, oke, 250. Kemudian kita pakai yang C. Nah, kita tambahin pakai operator yang ini. Hmm, dengan variabel kapasitas dulu. Nah, ini coba kita play ya. True apa false? Nah, salah guys. Coba kita 40. Oh, jadi kapasitas gedungnya kita di sini. Kapasitas gedungnya kita ganti misal tadi 250. Berarti, nah, di sini coba ibarat ada yang datang itu sekitar 110 orang. Bisa muat atau enggak? True, udah benar. Jadi setelah logika ini kita coba mau nyoba yang lain nih. Kita mau nyoba sistem telepon. Sistem telepon tuh yang biasa kita tahu tuh kan Android sama iOS ya. Yang kita hapus dulu mungkin. Kita biarin aja. Kita tambahin pakai variabel. Sistem HP. Kayak di sini pakai C lagi dengan operatornya sama dengan sorry. Sama dengan variabelnya sistem HP. Sistem HP-nya misal oh kita enggak sistem HP misal Android. Nah, di sini misal kita ditanya nih sistem HP-nya apa dengan harus Android. Kita jawab Android. True. Tapi ibarat kita punya HP iPhone dengan sistem HP-nya iOS. False. Nah, setelah sistem ini, sistem logika ini tuh bisa digabung dengan hal yang lain. Misalnya seperti ini. Ini mungkin kita taruh sini dulu aja kali ya. Hmm, kita tambahin say dulu kayak biasa. Say dengan tambah dong. N. Kita gabung font sistemnya. Oh, kita N dengan sama dengan dulu. Nah, bentar. Sistem HP Android dan nah, ketika kita jawab iOS sekarang hasilnya adalah N or. Sorry, maaf banget. Or.
Nah, ketika kita jawab iOS, hasilnya bakal true. Dan Android juga. Tapi kalau kita punya HP dengan sistem HP-nya Google misalnya, bakal jawabannya false. Nah, sekarang setelah itu kita membuat logika yang lain nih. Contohnya kan di sini kita udah ada kapasitas gedung. Di kapasitas gedung ini kita ubah dulu jadi 11. Nah, di sini coba kita say, oke say kapasitas gedung. Kita pakai operator yang N dulu. Enggak. Ini kita membuat logika jika kita punya kita sewa acara kan sewa gedung buat acara kan ada maksimal orang yang masuk ya. Jadi kita melakukan buat logika seperti itu. Nah, habis itu kita tambahin kurang dari misal bentar, kurang dari 100 kurang dari 151 salah salah. Kemudian N pakai ini lagi tapi lebih dari misal minimal pemesanan tuh misal lebih dari 50 tuh disuruhnya. Kita di sini pakai variabel kapasitas gedung. Nah, ini kita coba tambahin misal eh, 20 bisa nggak untuk memasukkannya kapasitas gedungnya. Kita coba kan ini. Fast. Coba kita masukin lagi. Misal ada bakal orang 100 gitu. Kita ini true. Nah, ini adalah logika. Ini kita bisa ini. Ini adalah logika kapasitas gedung yang kita sewa buat acara kita nanti. Nah, selanjutnya kita bakal bikin logika lain dengan if else. Setelah kita tadi nyoba logika kondisi, sekarang kita bakal nyobain logika if else-nya. Jadi logika if else-nya di sini kalau kalian tahu udah ada if else-nya nih. Tapi kita bakal pakai yang ini dulu. Kita putar dengan kita masukin ini. Ini sorry, sorry. Kita masukin ini. Nah, if number of people. Oke. Jadi kita masukin kalau kapasitas gedung ini kurang dari 21 dan lebih dari 9, dia bakal say oke. Okay. Okay. Terus kita pakai wait 1 second dengan pakai if-nya lagi tadi. Gimana itu gimana? Kita masukin hmm, sama dengan ini untuk konsisten sekarang. Ini kan kapasitas gedung sekarang konsisten. Dan say-nya ini Android. Salah, salah guys, salah guys. Kalau kita masukin sistem Android. Kalau Android itu kan Hello Google. Google. Nah, kita pakai ini nih, dia bagus. Wait a second. Terus itu dengan say bahasa. Nah, di sini coba kita isi, kita coba kita running ini. Oke, selesai. Nah, kita ini salah nih, jadi harus di Android. Kalau dengan aduh, hapus guys. Sorry, sorry. Coba kita wait. Oke, hello dan selesai. Nah, itu dia logika kondisinya. Dia nggak ngomongin false-false-nya itu, tapi dia ngomong
Kalau ini kalau kita mengetik Android itu pakai Google, tapi kalau kita ngetiknya iOS itu dia nggak muncul apa-apa. Next, kita lanjut. Replit-nya. Baik, sekarang kita udah masuk ke Replit. Kita bakal samain kayak Scratch tadi. Mungkin kita basic dulu kali ya. Kayak misal 80 lebih besar dari 10. Caranya true. Lagi. True and false. Ini ngikutin yang ini tadi nih. Biar kita tahu. Ini sama dengan. Nah, kalau sama dengan ini pakai sama dengan double ya. 12 sama dengan 12. Nah, ini coba kita running. True, false, true. Ini true berarti. Ini juga bisa lebih dari sama dengan. Kamu kalau salah 9 hmm, lebih dari sama dengan 9. Jawabannya adalah true nih. Jadi true, false, true, true. Nah, selanjutnya kita bakal coba. Pokoknya kita implementasiin semua yang dari scratch ke Revit. Pas kita lanjut buat kayak scratch yang kapasitas gedung serta sistem handphone. Pertama kita buat dulu kapasitas kapasitas dengan 150. Selanjutnya untuk sistem handphone kita sama dengan Android aja kali ya. Selanjutnya print um, sorry. Print kita kapasitas gedung. Sebelumnya kita mungkin bikin um, sama dengan ini ini nih nomor 3 ini. Oke, ini udah ada yang benar ya. Ini masih kasih. Nah, kapasitas gedungnya mungkin kita bikin kurang dari dengan 30. And and
kapasitas gedung hmm, apa ya lebih dari sama dengan ini. Ya, kita coba review running-nya. Oh, MF-nya di mobil ini. Nah, coba kita lihat. Ah, ini bagus nih. Ini kita coba bikin ini. Ini nggak usah pakai ini. Nah, coba kita nih. Ini salah nih ya. Ini salah ya. Bentar kita coba cari yang salah yang mana nih. Oh, ini nggak usah pakai. Ini usah pakai ini. Sekarang. Nah, coba true dan ini false. Nah, ini coba kita lanjut ke yang selanjutnya lagi ya. Baik, selanjutnya kita membuat lagi yang ada di scratch tadi dengan fasilitas 130. Kemudian kita tambah sistem HP sama dengan list HP-nya kita pakai ini mungkin kita bakal pakai nah selanjutnya di sini main if sorry if um, kapasitas gedung kurang lebih sampai 100 kita print oke kemudian kemudian if sistem HP-nya semen Android kita print oke juga print oke juga kemudian elif elif sistem HP sorry, iOS maka dia bakal jawabnya Hai Siri. Enggak, langsung print Siri. Kemudian hmm, kalau ini bukan Android atau iOS, kita bakal print uh, sistem di detik. Nah, terus kemudian print nice. Ini coba kita coba ya. Oh, ada yang error nih. Kemudian yang salah di sini di iOS-nya. Kemudian kita juga salah di mana di sini juga. Oke, mas bro. Di Hai Siri-nya, oh, belum. Oh, ada yang salah nih di sini. Di print sistem tidak dikenal ini
Nah, misalnya gini nih, biar jelas. Ini kan, nah coba kalau kita jawabnya di sininya BIOS. Sistem, oh ini salah. Hai Siri, program selesai. Coba kalau kita masukinnya Windows gitu. Jawaban dia adalah sistem tidak dikenal karena di sini hanya ada pilihan Android bakal ribut, iOS bakal Siri, jika tidak, dua-duanya bakal sistem tidak dikenal. Nah, program ini selesai, kemudian kita lanjut. Baik, jadi setelah kita tadi udah nyoba-nyoba dari scratch dan Eclipse, di sini saya mau ngasih bonus, ngasih tahu kalian kalau tentang diagram alir dengan pakai website online aja dengan nama draw.io.io ini dengan kita pencet Flighted program, kita nggak sebut akun nih untuk ngejalanin ini. Nih, pertama, kita bakal diagram alir apa dulu? Diagram alir sistem HP aja kayak biasa. Jadi kita taruh set, kita namain dulu sistem Baik, oke. Ini benar-benar di sini. Terus di sini kita tambahin panah. Ini aja. Ini baru tengah. Panah gini aja. Kita tambahin yang mana ya simbolnya ya. Kayak ini nih. Kita balik. Nah, nah, tambahin. Kalau pakai Android kita pakai Google. Kemudian kalau misalnya yang bukan Android, kita bakal ganti jadi HP-nya kita tanya lagi iOS, iOS dengan jawaban hmm, Hai Siri. Nah, tapi kalau bisa kayak tadi kan jawaban antar kalau nggak Android nggak iOS, kita pakai ini sistem tidak filters. Nah, ini udah jadi. Nah, ini gimana sih cara nge-save-nya gitu? Ini kan persis ya sama kayak Scratch dan TP tadi. Cara nge-save-nya kita cek ini. Chat, dan kita namain di diagram alir sistem HP. Kita taruh di Google Drive main ya. Selesai. Nah, ini bakal kita login dulu. Kita cek saja. Kita tunggu. Nah, dan udah kelar deh. Selanjutnya kita bakal bikin diagram alir yang lain dengan hal baru yang belum kita coba di Scratch dan Replit tadi. Ini sih. Nah, baik di sini kita coba untuk um, untuk
Oke, baik. Baik, di sini kita bakal coba sistem baru yang belum dipakai di Scratch Static, yaitu temperatur AC. Temperatur yang kita temperatur kurang lebih 23, itu bakal hmm, apa, menaikkan suhunya. Eh, nyalakan mode nyalakan mode pemanas. Tapi kalau misalnya ininya, kalau misalkan ininya eh, kurang dari sama sama dengan 25 nol, itu kita bakal nyalakan mode pendingin biar balance gitu suhu. Nah, ini udah jadi. Kemudian kalau misalnya eh, temperaturnya ini nggak pas, kayak bentar, temperatur ini nggak pas. Hmm, 20 titik nol ya. Kalau temperaturnya udah pasti bakal oke aja gitu. Oke, sudah. Oke. Nah, ini dia, ini kita bakal gambarin ke Scratch dan maupun ke Replicate. Jadi, oke, di sini kita langsung udah di Scratch-nya dengan flowchart yang tadi sudah saya buat. Nah, when bendera hijau klik dengan set temperaturnya dua. Oh, tadi kayaknya set temperatur ini kita biarin dulu dengan if temperatur 20.00, maka nyalakan pendinginnya. Tapi kalau temperatur di atas 19,9 dan di bawah 25 itu bikin yang oke aja. Tapi sisanya kita bakal suruh nyalain pendingin. Jadi kita coba aja ya. Coba 30, 30 disuruh nyalain pendingin. Coba kalau 19 itu disuruh nyalain pemanasnya biar balance. Coba kalau kita 20, dia bakal jawab oke. Nah, selanjutnya ini ada di Scratch juga, ada di Scratch, sorry, ada di eh, Replit ya. Nah, ini sama kayak yang tadi nih. Temperaturnya kita coba ganti jadi 24 ya. 24.0. Nah, ini if temperaturnya di bawah 20 bakal suruh nyala pendingin, tapi jika pas antara 20 sampai 25 itu oke, tapi sisanya bakal disuruh nyalain pendinginnya. Nah, ini pemanas ya, sorry. Kita running. Ini oke nih, ini udah aman. Coba kalau misalnya 30 kita ini disuruh nyalain pendinginnya. Nah, itu aja. Jadi kita bakal lanjut ke project besar selanjutnya dan yang terakhir itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan project terakhir kita di materi ini. Nah, ini adalah materi ini project tentang menanyakan umur untuk batas minimal untuk mengemudi di beberapa negara. Nah, jadi negara yang kita sediakan adalah pertama, ini kelihatan banyak dan kompleks ya, sebenarnya nggak terlalu. Ini tuh gampang, yang itu tinggal eh, yang pertama adalah South Africa, ada Meksiko, ada India, ada Prancis. Nah, ini kita coba running dulu. Ini bakal nanya pertama, eh ini tuh negara di mana? Negara India, coba bisa.
Umur adalah 19 tahun dan kita boleh mengendarai di umur 19 tahun kita bisa berkendara di India. Nah, kemudian kalau misal contoh di negara negara yang tidak ditanya oleh si Scratch ini, coba kita lihat di Indonesia. Berapa umur kamu? 19. Nah, di sini datanya tidak tersedia untuk negara ini. Karena memang disediakan dan sudah di blok-bloknya hanya untuk negara-negara yang sudah tersedia, seperti South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Kemudian kita langsung ke start saja. Di script ini sama, sorry, di Replit ini sama, cuman bedanya ke bahasa Python aja. Di sini dia masukin South Africa, Meksiko, India, Prancis. Dengan user edge-nya eh, menanyakan umur. Ini coba kita running aja. Ini sama persis sama kayak gini nih. Dengan baris-baris yang persis sama. Kita running. Kita mau kerja di France ya. Dia umur adalah 14. Wait, data ini kok nggak pas ya? Oh sorry, France itu ini harus persis ya. France ini F-nya harus harus apa namanya? Harus gede F-nya. Itu bisa 15. Nah, di sini nih ada kesalahan berarti. You can live with train, you cannot drive. Coba kita ulang aja. Kita pakai India. 15. Please not available anymore. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek terakhir kita di materi ini. Ini adalah materi ini proyek tentang menanyakan umur untuk batas minimal untuk mengemudi di beberapa negara. Nah, jadi negara yang kita sediakan adalah pertama, ini kelihatan banyak dan kompleks ya, sebenarnya nggak terlalu. Ini tuh gampang, yang itu tinggal eh, yang pertama adalah South Africa, ada Meksiko, ada India, ada Prancis. Nah, ini kita coba running dulu. Ini bakal nanya pertama, eh ini tuh negara di mana? Negara India, coba bisa. Umur adalah 19 tahun dan kita boleh mengendarai di umur 19 tahun kita bisa berkendara di India. Nah, kemudian kalau misal contoh di negara negara yang tidak ditanya oleh si Scratch ini, coba kita lihat di Indonesia. Berapa umur kamu? 19. Nah, di sini datanya tidak tersedia untuk negara ini. Karena memang disediakan dan sudah di blok-bloknya hanya untuk negara-negara yang sudah tersedia, seperti South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Kemudian kita langsung ke stasiun ini yang terakhir, ada pemrograman retreat dengan ini persis blok-blok yang sama ya. Coba kita lihat. Country, Elif country Meksiko, Elif country India, Elif country France, Elif country. Nah, kalau nggak ada country yang disebutkan di sini, ini jawabannya adalah data is not available. Ini kita langsung running aja. Kita mau di India. Oh, terakhir 12 nggak bisa. Artinya kita nggak bisa mengendarai mobil atau motor di India dengan umur 12 tahun. Kita nyoba mau di Malaysia mungkin. Orario 13. Nah, datanya nggak available di country karena di sini nggak ada Malaysia yang kita buat. Mungkin kalau kalian kreatif ataupun sebagainya, ini negara bisa kita ganti dengan ganti ininya juga. Ini juga diganti, ini ganti, ini ganti negara-negaranya aja. Pasti bakal berjalan dengan tetap lancar kayak gini.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.